Halo, salam matematika untuk anakku kelas 8. Ini adalah video bagian ketiga. Video terakhir, kita masuk ke pembahasan soal-soal ujian teorema Pythagoras. Pak Wandri berikan 6 buah soal berikut dengan pembahasannya. Silakan nanti di akhir jika ada yang kurang paham, silakan boleh bertanya di kolom komentar. Kita mulai dengan soal pertama. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 8 cm. Pada gambar berikut ya. Tentukan panjang diagonal ruang EC. Diagonal ruang EC yang garis ini. Kita lihat gambarnya kembali. Nah, untuk menjawab panjang diagonal EC ini, maka kita memandang segitiga EAC yang siku-siku di A. Nah, maka kita menggunakan rumus ya, karena EC di sini jelas sisi miring, maka kita harus menggunakan rumus AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Sementara panjang AC belum diketahui. Nah, untuk itu cara mencari panjang AC kita pandang kembali segitiga ABC. Ya, di mana siku-siku di B. Maka mencari panjang AC adalah AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, karena prosesnya 2 kali, untuk mencari panjang diagonal ruang sebuah balok sudah diberikan rumusnya seperti ini. Nah, EC itu sama dengan, diingat ya, akar, ini EC-nya tanpa kuadrat jadi akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Semua bagiannya sudah diketahui, kita tinggal substitusikan saja. Jadi 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi sama dengan 144 ditambah 81 ditambah 64, itu jumlahnya akar dari 289, yaitu 17 cm. Jadi panjang diagonal ruang dari EC ini adalah 17 cm. Saya diingat untuk mencari panjang diagonal ruang sebuah balok menggunakan rumus ini. Kita ke soal nomor 2. Nah, ini bangun ruang limas, namanya limas TABCD dengan sisi alasnya persegi panjang. Ini diketahui AB itu 8 cm, kemudian BC ini 6 cm dari alasnya. Kemudian panjang rusuknya itu diketahui 13. Panjang rusuk itu ada 4 di sini, bisa AT, bisa BT, bisa CT, dan juga bisa DT. Misalkan ambil saja satu panjang di sini AT 13. Yang ditanyakan adalah tentukan tinggi limas dari TABCD, yaitu ini ya, TE. Gitu. Nah, untuk menjawab soal ini kita analisa ya. Mencari panjang TE harus menemukan sebuah segitiga, karena kita menggunakan Pythagoras. Nah, segitiga yang Bapak maksud adalah segitiga AET. Segitiga AET atau segitiga CET sama saja ya. Nah, kita pandang garis diagonal AC. Garis diagonal AC. Nah, garis diagonal AC itu pada segitiga ABC di siku-siku B. Kenapa kita melihat segitiga ABC? Karena kita harus mencari panjang dari AC diagonalnya. Karena pada segitiga AET ada panjang AE. AE di sini adalah setengahnya dari AC. Jadi kita harus mencari panjang AC terlebih dahulu. Gitu. Nah, kita gunakan rumus Pythagoras ya. Karena di sini siku-siku AC sisi miring. AC sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Itu AB kuadrat 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Di sini 8 ya tadi ya, ini 6. Masukkan jadi akar 64 tambah 36. Itu akar 100 sama dengan 10 cm. Jadi AC-nya 10. Karena AE setengah AC, maka di sini AE 5 dan EC juga 5. Ya. Nah, sekarang kita bisa menghitung panjang TE. Nah,
Nah, perhatikan segitiga AET tadi, siku-sikunya di E ya. Jadi ini panjang T-nya 13 ya. Jadi mencari panjang TE, ini TE bukan sisi miring. Nah, kalau selain sisi miring maka rumusnya dikurangi. Yang besar mengurangi yang kecil. Jadi di sini kita gunakan rumus TE sama dengan AT kuadrat dikurangi AE kuadrat. Jadi TE sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Itu 169 dikurangi 25. Akar dari 144 yaitu 12 cm. Nah, tadi ukurannya ya, masukin ini ya. Jadi tinggi limasnya adalah 12 cm. Nah, nih kawan dikasih tips, jika kalian sudah hafal teorema Pythagoras dengan triple-nya, jadi tinggal kamu ingat aja bilangan-bilangan triple Pythagoras. 8, 6, maka satu lagi di sini sisi miringnya 10. Tinggal kita bagi 2, jadi ini 5. 5, 13, nah ingat satu lagi 12, begitu. Jadi kalau kita sudah hafal triple Pythagoras, kita tinggal masukkan saja bilangan-bilangan tadi ya, lebih mudah. Berikutnya soal nomor 3, ini soalnya cerita. Yuk. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km, kemudian ke arah utara sejauh 60 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Berarti ini ada dua arah, kita mulai membuat sketsa. Berlayar ke arah barat 80 km. Berarti misalkan dari titik awalnya O, ke arah barat misalnya titik B sejauh 80 km ke kiri ya, sini sketsa pertama. Kemudian ke arah utara berarti ke atas ya, sejauh 60 km utara misalnya ini titik. Nah, hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Berarti dari tempat semula itu yang kayak gini. Nah, ini awal ya, ini akhirnya. Ditandain merah atau X ini yang ditanyakan. Jadi kita memandang ini menjadi sebuah segitiga, ya segitiga siku-siku ya. Di sini siku-sikunya di B. Jadi kita perhatikan segitiga OBU. Nah, mencari panjang OU ya, itu gunakan rumus OB kuadrat tambah BU kuadrat, yaitu 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Akar dari 6.400 ditambah 3.600. Itu sama dengan akar dari 10.000. Yuk, tahu kan? OU sama dengan 100 km. Bisa ya? Ini kalau misalnya pakai triple Pythagoras, ya tinggal anggap saja ini tanpa 0. Jadi 8, 6, satu lagi 10. Lalu kita munculkan lagi 0 ya. Ya, jadi jarak kapal dari tempat semula adalah 100 km. Soal berikutnya nomor 4. Nah, ini soal cerita juga ya. Ini 3 arah. Langsung saja dengan sketsa ya. Sebuah kapal berlayar ke selatan sejauh 80 km. Jadi ada titik mula-mula, katakanlah O, ke selatan itu ke bawah, ya. Nah, titik S 80 km selatan 80. Kemudian ke arah barat sejauh 120 km berarti ke kiri, ya. Kita bikin sketsanya, katakanlah titik B sejauh 120. Barat sejauh 120. Dan ke arah utara, ya, berarti ke atas sejauh 170 km. Ya, utara sejauh 170. Katakanlah titik U. Nah, oke. Sampai sini ya. Jadi kita dapat sketsa. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Berarti O, U ke O, ya. Nah, diambil itu. Atau ini kita sebut saja huruf X lagi gitu ya. Nah, untuk menjawab panjang UO atau OU atau huruf X ini, nah kita analisa dulu. Jadi gimana menentukan ada gambar segitiga? Nah, kita butuh garis bantuan di sini. Nah, di sini garis merah ini adalah ukuran yang sama dengan DS, yaitu sama 120 km. Gitu. Nah, jadi kita bisa menghitung ukuran. Maaf, di sini kita buat titik dulu. Katakanlah titik A, gitu ya. Jadi kan kita memandang ada segitiga OAU atau UAO gitu ya. Nah, kita harus mencari panjang AU. Nah, panjang AU ini karena U ke B 170 dan O ke S 80, maka U ke A
tinggal kita cari selisihnya. 170 kurangi 80 yaitu 90 km. Jadi segitiga OAU itu siku-sikunya di ini, ambilkan dari sini. Nah, siku-siku di A. Oke, jadi kita bisa melihat segitiga ini menggunakan rumus Pythagoras ya. Untuk mencari OU yaitu OU kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AU kuadrat sama dengan ini 120 kuadrat ditambah 90 kuadrat sama dengan 14.400 ditambah 8.100 sama dengan ini OU-nya tanpa kuadrat jadi akar 22.500 yaitu 150 km. Oke, paham ya, bisa ya? Jadi jarak kapal dari tempat semula adalah 150 km. Bisa ya? Oke, kita ke soal nomor 5. Nah, ini soal cerita juga. Langsung saja dengan sketsa lagi ya. Diketahui tinggi tiang listrik diukur dari permukaan tanah adalah 6 meter. Jadi ada tiang listrik, berarti tegak kan? Nah, anggaplah tiang listrik seperti ini. Dari tingginya sampai ke bawah, T sampai A, itu 6 meter tegak ke permukaan tanah. Nah, sebatang kawat dipancangkan dari puncak tiang listrik dari puncak ini ya, ke tanah yang berjarak 4,5 meter. Berarti di sini ada jarak 4,5 meter. Nah, ini ya, katakanlah sampai titik P, maka yang dimaksud kawat ini adalah di sini. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan, hitunglah panjang kawat yang diperlukan. Oke, misalkan ini lagi-lagi ya, ini huruf X ya. Jadi siku-sikunya menjadi A. Jadi kita punya segitiga TAP atau PAT. Nah, maka mencari PT itu dengan rumus ya, ini pakai kuadrat, di PA kuadrat tambah AT kuadrat. Oke. Jadi PA kuadrat itu 4,5 meter ditambah 6 meter kuadrat sama dengan 20,25 ditambah 36. Yuk, berapa? Ya, 56,25 ya. Jadi kalau nanti bisa jadi 5.625 dulu. Cari akarnya berapa? Ya. Nanti komanya dihilangin. Jadi 56,25 itu hasilnya adalah 7,5 meter di akarnya. Jadi PT-nya adalah 7,5 meter. Untuk cara kawatnya 7,5 meter. Paham ya? Soal terakhir, soal nomor 6. Soalnya masih soal cerita. Perhatikan gambar, berarti ada gambar di sini ya. Hitunglah panjang kawat diwakili oleh huruf X dan huruf Y gitu ya, yang diperlukan untuk mengikat tiang yang ada benderanya ini. Jadi di sini kawatnya ada kiri kanan ya, dua bagian, kiri dan kanan. Ini tanahnya gitu ya, ukurannya 3 meter, berarti sini juga 3 meter. Jadi ini simetris sama semua ukurannya ya. Kita bahas saja. Ambil satu bagian yang kanannya dulu ya. Nanti berarti untuk mencari semuanya tinggal kita kalikan 2 saja. Nah, ini sudah ada siku-siku di sini gitu ya, di A. Maka kita mulai dengan mencari panjang X gitu ya. Oke, kemudian setelah itu panjang Y. Nah, maka untuk satu bagian ini di X ditambah Y ya. Yuk, yang pertama itu cari X, itu adalah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi 9 tambah 4 yaitu sama dengan 13, berarti X kuadrat atau X itu sama dengan akar dari 13, yaitu ini sudah dihitung 3,6 meter. Kemudian mencari panjang Y di sini ya. Berarti ini alasnya yang ini tegaknya itu dari 2 sampai 2, berarti 4 ya. 3, 4. Satu lagi harusnya 5 ya, kita pakai rumus saja. Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Y kuadrat sama dengan 9 tambah 16, itu sama dengan 25. Maka Y akar dari 25, yaitu 5. Nah, jadi kita bisa menentukan satu bagian dulu ukuran panjang kawatnya. Nah, jadi panjang kawatnya 5 meter ditambah 3,6 ya, sama dengan 8,6 meter. Ini yang kanan. Maka untuk yang kiri itu atau semuanya tinggal kita
silakan 2 ya. Jadi panjang kawat seluruhnya adalah 8,6 meter dikali 2, yaitu 17,2 meter. Oke anak-anak, bisa ya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Jika ada yang kurang paham, silakan boleh bertanya di komentar. Jika ada koreksian juga silakan boleh bertanya di komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.